Dengan kekuatan hati, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Anita di kelas Bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita masih akan mempelajari teks eksposisi. KD yang akan kita bahas kali ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sekarang, mari kita pelajari struktur teks eksposisi terlebih dahulu. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3 bagian, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Berikut penjelasannya. Bagian tesis berisi tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis teks. Bagian argumentasi berisi tentang argumen-argumen atau alasan yang mendukung pernyataan penulis. Dan bagian penegasan ulang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran pernyataan tesis. Sekarang kalian perhatikan contoh teks eksposisi beserta strukturnya. Contoh paragraf pada struktur tesis. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Contoh paragraf pada struktur argumentasi. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan. Pencemaran air yang terjadi di daerah sungai sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kualitas air yang menurun, rusaknya ekosistem air, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dan lain-lain. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat air sungai sampai saat ini menjadi sumber utama air bersih yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sumber air yang tercemar tentu akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lain yang mengonsumsi air tersebut. Berikutnya adalah contoh paragraf pada struktur penegasan ulang. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantau kualitas air sungai, serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian,
pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga. Berikutnya mari kita bahas kebahasaan pada teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi antara lain, yang pertama menggunakan kata-kata atau istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya, topik atau tema tentang sampah. Istilah teknis yang digunakan antara lain sampah cair, sampah padat, limbah, daur ulang, sampah anorganik, sampah organik, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contohnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kebahasaan teks eksposisi yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Kebahasaan teks eksposisi yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Kebahasaan yang kelima menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Kebahasaan yang keenam adalah menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Kebahasaan yang ketujuh banyak menggunakan kata-kata denotatif. Kata-kata denotatif adalah kata-kata yang bermakna sebenarnya, bukan yang bermakna kias. Contohnya pada kalimat minat membaca siswa di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya kepada ibu melalui grup kelas Bahasa Indonesia. Sampai jumpa di kelas Bahasa Indonesia berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.